Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Pernah tidak kalian merasa stuck dalam hidup? Kayak apapun yang kalian lakukan, tujuan kalian itu terasa jauh sekali dari jangkauan. Atau mungkin kalian pernah dengar seseorang bilang begini, kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan, asal kamu percaya. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas sesuatu yang mungkin sudah sering kalian dengar tapi belum benar-benar kalian pahami, yaitu manifestasi. Bayangkan kalau kalian bisa menarik semua hal yang kalian impikan ke dalam hidup kalian, entah itu kesuksesan karir, hubungan yang harmonis, atau bahkan kesejahteraan finansial. Kedengarannya seperti mimpi, tapi tunggu dulu. Manifestasi bukan cuma tentang berangan-angan atau berharap keajaiban akan datang. Ini adalah seni yang melibatkan pikiran, emosi, dan tindakan. Dan ya, siapapun bisa melakukannya, termasuk kalian. Di video ini, kita akan membahas semua hal tentang manifestasi. Mulai dari apa itu sebenarnya manifestasi, bagaimana cara kerjanya, sampai cerita-cerita inspiratif dari orang-orang yang sukses berkat manifestasi. Bukan hanya itu, saya juga akan memberi kalian tips jitu dan membahas kesalahan yang sering sekali dilakukan orang ketika mencoba manifestasi. Dan buat kalian yang bertanya-tanya, apakah manifestasi ini sesuai dengan ajaran agama atau budaya saya? Tenang, kita juga akan melihat manifestasi dari perspektif spiritual dan budaya. Jadi, kalian bisa lebih memahami konsep ini secara mendalam. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir, karena di sini bukan cuma sekedar motivasi kosong. Ini tentang bagaimana kalian bisa mengambil alih kendali hidup kalian. Ya, kita bahas dulu apa itu manifestasi. Manifestasi adalah proses di mana pikiran, keyakinan, dan tindakan kita bekerja bersama untuk menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Konsep ini sering dikaitkan dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Intinya, apa yang kita fokuskan dalam pikiran, itulah yang kita tarik ke dalam realitas kita. Coba kalian bayangkan begini. Pikiran kita seperti magnet. Ketika kita terus-menerus memikirkan hal-hal positif, seperti kebahagiaan, kesuksesan, atau cinta, kita bisa menciptakan energi yang menarik hal-hal tersebut ke dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita terjebak dalam pola pikir negatif, seperti rasa takut atau keraguan, kita malah menarik lebih banyak hambatan. Menurut Rhonda Byrne, dalam bukunya The Secret, dia mengatakan begini, manifestasi adalah seni untuk memanfaatkan kekuatan pikiran dan perasaan kita untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Tapi ingat, manifestasi bukan soal berpikir positif saja. Ini adalah tentang mengarahkan pikiran kita dengan sadar, percaya bahwa impian kita mungkin, dan mengambil langkah nyata menuju tujuan itu. Tapi, apakah manifestasi hanya soal pikiran? Tentu saja bukan. Manifestasi melibatkan 3 elemen utama, yaitu niat, keyakinan, dan tindakan. Oke, saya akan jelaskan. Niat adalah langkah awal, yaitu mengetahui apa yang kita inginkan dengan jelas. Nah, keyakinan adalah pondasinya, percaya bahwa apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Dan tindakan adalah cara kita membuat niat itu menjadi kenyataan. Nah, konsep ini bukan hanya teori, tapi juga punya dukungan ilmiah. Misalnya, penelitian tentang neuroplasticity yang menunjukkan bahwa otak kita punya kemampuan untuk berubah berdasarkan pola pikir dan kebiasaan kita. Jadi, ketika kita fokus pada hal-hal positif, otak kita mulai menciptakan jalur baru yang mendukung kita untuk mencapai tujuan itu. Manifestasi bekerja berdasarkan prinsip bahwa pikiran dan energi kita memengaruhi realitas di sekitar kita. Ini mungkin terdengar abstrak,
Tapi sebenarnya ada penjelasan logis di baliknya. Pertama, manifestasi dimulai dari pikiran kita. Ketika kita menetapkan niat yang jelas, kita mengirimkan sinyal kepada otak bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Misalnya, kalau kamu ingin mendapatkan pekerjaan impian, pikiranmu mulai mencari cara untuk mencapainya. Nah, otak kita memiliki sistem yang disebut Reticular Activating System yang berfungsi untuk menyaring informasi yang sesuai dengan fokus kita. Jadi, ketika kamu fokus pada impianmu, otakmu akan mulai melihat peluang yang sebelumnya terabaikan. Kedua, emosi memainkan peran besar. Ketika kita membayangkan impian kita dengan penuh rasa syukur, seolah-olah itu sudah terjadi, kita menciptakan energi yang selaras dengan keinginan kita. Ini bukan soal pura-pura senang, tapi tentang menciptakan getaran positif yang memperkuat niat kita. Ketiga, tindakan adalah kunci. Manifestasi bukan berarti duduk diam dan menunggu keajaiban, bukan. Kita harus mengambil langkah nyata, sekecil apapun itu. Misalnya, jika kamu ingin membangun bisnis, langkah kecil seperti membuat rencana atau mencari mentor bisa menjadi awal yang baik. Banyak ahli juga percaya bahwa penting untuk melepaskan keterikatan kita pada hasil. Seperti yang dikatakan Deepak Chopra, keinginanmu adalah benih yang ditanam, tapi kamu harus membiarkan alam semesta yang menentukan kapan dan bagaimana itu tumbuh. Jadi, jangan terlalu terobsesi, tapi fokuslah pada prosesnya. Mari kita lihat bagaimana manifestasi bekerja dalam kehidupan nyata. Salah satu kisah inspiratif yang sering diceritakan adalah tentang Jim Carrey. Sebelum menjadi aktor terkenal, Jim pernah mengalami masa sulit di mana ia hidup dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan lainnya. Tapi dia percaya pada kekuatan manifestasi. Suatu hari, Jim menulis sebuah cek palsu untuk dirinya sendiri, yaitu senilai $10 juta dengan catatan untuk jasa akting. Dia membawa cek itu kemana-mana, menyimpannya di dompet, dan melihatnya setiap hari. Dengan keyakinan yang kuat, dia terus mengejar mimpinya, mengikuti audisi demi audisi. Meskipun banyak penolakan, beberapa tahun kemudian, dia benar-benar mendapatkan bayaran $10 juta untuk perannya di film Dumb and Dumber. Kisah lain datang dari Oprah Winfrey, yang sering berbicara tentang bagaimana dia menggunakan prinsip manifestasi sepanjang hidupnya. Oprah tumbuh dalam kemiskinan, tetapi dia selalu memiliki visi yang jelas tentang kehidupan yang ingin dia jalani. Dia percaya bahwa jika dia bisa memfokuskan pikirannya pada apa yang dia inginkan dan bekerja keras untuk itu, hidupnya akan berubah. Dan benar saja, hari ini dia adalah salah satu wanita paling sukses di dunia. Tentunya, cerita-cerita ini mengajarkan kita bahwa manifestasi bukan hanya tentang keberuntungan atau impian kosong. Ini adalah kombinasi dari niat yang kuat, keyakinan, dan tindakan yang konsisten. Yang menarik di sini adalah banyak orang biasa juga membuktikan hal ini. Contohnya, teman saya pernah bermimpi membuka kafe sendiri dengan menuliskan visinya, mengumpulkan keberanian untuk belajar bisnis dan bekerja keras. Ia akhirnya berhasil membuka kafe kecil yang sekarang sukses besar. Jadi, apapun yang kalian impikan, percayalah bahwa itu mungkin seperti kata Walt Disney, jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana cara manifestasi yang benar dan apa kesalahan yang sering dilakukan? Pertama, tips manifestasi. Kalian harus tentukan niat yang jelas. Jangan cuma bilang, saya ingin sukses, tapi spesifiklah. Contohnya, saya ingin mendapatkan pekerjaan sebagai desain grafis di perusahaan ini dalam 6 bulan. Kemudian, visualisasi setiap hari.
Bayangkan seolah-olah apa yang kamu inginkan sudah terjadi. Rasakan emosinya seolah-olah kamu benar-benar sudah memiliki itu. Kemudian bersyukur di setiap langkah. Rasa syukur menciptakan energi positif yang memperkuat manifestasi kita. Kemudian ambil tindakan nyata. Jangan hanya bermimpi, lakukan sesuatu. Mulai dari hal kecil, tapi tentu saja konsisten. Kemudian yang terakhir, lepaskan keterikatan pada hasil. Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil di akhir. Kemudian sekarang, apa saja kesalahan yang sering dilakukan dalam penerapan manifestasi? Yang pertama, niat yang tidak spesifik. Banyak orang gagal karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kalau tidak jelas, bagaimana semesta atau pikiran kita bisa tahu apa yang harus dicapai? Kemudian, berpikir negatif. Kalau kita terus-terusan ragu atau merasa tidak layak, itu bisa menghambat proses manifestasi kita. Kemudian, tidak bertindak. Manifestasi bukan sulap. Kalau kamu cuma menunggu tanpa melakukan apa-apa, tidak ada yang akan terjadi. Terlalu cepat menyerah. Kadang, hasil manifestasi butuh waktu. Kalau kita menyerah di tengah jalan, kita tidak akan pernah tahu apa yang mungkin tercapai. Kemudian yang terakhir, berlebihan dalam berharap. Manifestasi bukan tentang memaksa, bukan, tapi tentang bekerja selaras dengan tujuan kita. Pada intinya, manifestasi itu seni. Kamu harus tahu kapan harus fokus, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Manifestasi ternyata bukan konsep baru. Banyak agama dan budaya di seluruh dunia sebenarnya memiliki prinsip yang mirip dengan manifestasi. Dalam Islam, misalnya, ada konsep doa dan tawakal. Doa adalah cara kita menetapkan niat dan meminta kepada Allah. Sedangkan tawakal adalah kepercayaan penuh bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Sebuah hadis menyebutkan begini, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku." Artinya, jika kita percaya bahwa hal baik akan terjadi, Allah pun akan memberikan itu. Dalam agama Kristen, ada prinsip faith atau iman. Dalam Alkitab tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ini mirip dengan manifestasi, di mana kita percaya dan bertindak meskipun hasilnya belum terlihat. Bahkan dalam budaya timur, seperti di India, ada konsep karma dan sankalpa. Karma mengajarkan bahwa tindakan kita menentukan hasil yang akan kita terima. Sementara sankalpa adalah niat yang jelas untuk mencapai tujuan. Manifestasi juga dikenal dalam budaya modern, terutama di Barat, melalui law of attraction. Meski sering dianggap sebagai sesuatu yang baru, prinsip ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam berbagai tradisi spiritual. Jadi, manifestasi adalah konsep yang universal yang bisa diterapkan oleh siapa saja, terlepas dari agama atau budaya. Yang penting adalah memahami esensinya, yaitu niat, keyakinan, dan tindakan. Nah, itulah pembahasan kita tentang manifestasi. Mulai dari pengertian, cara kerja, cerita inspiratif, tips, hingga perspektif agama dan budaya. Pada intinya, manifestasi bukan tentang sihir atau keberuntungan semata. Ini adalah tentang bagaimana kita mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Tapi perlu kita ingat, manifestasi bukan sekedar berharap. Ini adalah proses yang membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan. Kalau kalian merasa video ini membuka wawasan atau memberikan inspirasi, saya tantang kalian untuk mencoba satu langkah manifestasi hari ini. Tulis di kolom komentar, apa impian terbesar kalian dan langkah kecil apa yang kalian ambil untuk mencapainya. Seperti kata Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia.
Dan manifestasi adalah langkah pertama untuk menjadi perubahan itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.